Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazedina Nubla Tamimi dengan NIM 2311043, kelas F 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah Etika Profesi pada tugas pertemuan 3 yang diampu oleh Bapak dosen Iqbal Jamaluddin MKom. Di sini ada sebuah kasus, jadi langsung aja kita ke kasusnya. Sebut saja ada seorang bernama Abdul, dia mengunggah foto pribadi teman wanitanya atau pacarnya ke Facebook teman wanitanya menggunakan ponsel milik teman wanitanya tersebut. Dan semuanya dilakukan menggunakan akun dan sandi yang benar, bukan hacking. Lalu, bagaimana ini dalam pandangan etika profesi? Jadi, analisis dari kasus Abdul tersebut adalah tindakan Abdul yang menggunakan akun dan passwordnya itu sangat benar dan sah dan legal ya teman-teman. Tetapi dalam tindakannya itu sangat salah dan tidak menghormati privasi orang lain. Dan Abdul itu juga menghancurkan kepercayaan orang lain kepada dia. Karena dia mengunggah foto pribadi itu tanpa izin pemilik akunnya. Jadi itu termasuk merugikan orang lain. Mungkin secara etika dan moral itu sangat tidak etis ya. Dan cara penggunaan teknologinya pun salah. Lalu saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam tugas ini. Yang pertama, prinsip-prinsip apa sih yang dilanggar oleh Abdul tersebut? Ya, ada 5. Yang pertama ada privasi. Jadi Abdul itu mengunggah foto pribadi tanpa izin pemilik akunnya. Lalu yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality. Abdul ini menyebarkan data pribadi yang seharusnya dijaga. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Abdul ini tidak menggunakan akses dengan bijak. Lalu yang keempat ada integritas. Abdul tidak bertindak jujur dan tidak bermoral sama sekali. Lalu yang ketiga, maksudnya yang kelima, ada profesionalisme, yaitu tidak mencerminkan sikap profesional dalam penggunaan teknologi. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip etika profesi? Nah, ada yang pertama itu ada privasi, yaitu menghormati data pribadi orang lain. Lalu yang kedua ada integritas, jujur dan berperilaku benar dalam penggunaan teknologi. Lalu yang ketiga ada profesionalisme, yaitu bekerja sesuai standar dan etika profesi. Yang keempat yaitu kerahasiaan atau confidentiality, menjaga informasi agar tidak disebar sembarangan. Lalu yang kelima ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dalam penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir ada keamanan atau security, yaitu menjaga sistem dan data dari penyalahgunaan. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa prinsip-prinsip tersebut harus dijaga? Yaitu karena melindungi hak dan privasi individu. Itu sangat penting ya teman-teman. Lalu yang kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi yang itu bisa merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, menjaga kepercayaan pengguna dan masyarakat. Yang keempat, menghindari masalah hukum, menjaga reputasi dan profesional di dunia kerja. Lalu yang terakhir, mengurangi dampak negatif dalam penggunaan teknologi. Nah, apa aja sih kasus pelanggaran dari setiap prinsip tersebut? Dari privasi, contohnya yaitu mengunggah foto atau video pribadi orang lain tanpa izin, seperti kasus Abdul yang tadi. Lalu yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu contohnya admin membocorkan data pengguna seperti email atau password ke dalam publik. Itu sangat merugikan orang lain ya. Lalu yang ketiga tanggung jawab atau responsibility, yaitu misalkan contohnya developer membuat aplikasi tapi mengabaikan bug atau error yang menyebabkan kerugian pengguna. Lalu yang keempat yaitu integritas. Contohnya mengubah data nilai mahasiswa atau transaksi demi keuntungan pribadi. Lalu yang terakhir yaitu profesionalisme. Contohnya IT support membuka dan menyalahgunakan data pelanggan. Itu sangat merugikan ya teman-teman.
Nah, jadi kesimpulan dari kasus Abdul tersebut yaitu kasus Abdul menunjukkan bahwa dalam dunia teknologi informasi, etika tidak hanya dinilai dari cara mendapatkan akses, tetapi juga dari bagaimana akses tersebut digunakan. Terus, Abdul menggunakan akun dan password yang benar, aksesnya legal, tetapi tindakannya tetap tidak etis karena mengunggah foto pribadi tanpa izin pemilik akun. Hal ini menegaskan bahwa memiliki akses bukan berarti bebas menggunakan data sesuka hati. Setiap individu tetap harus menghormati hak orang lain, terutama terkait data dan informasi pribadi. Jadi, teman-teman harus menghormati privasi dan kepercayaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.